Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fifatus Solihan, NIM 75. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai asuhan keperawatan pada Nyonya M dengan UDSKSI VOD 2/60. Kemudian untuk definisinya, yaitu katarak merupakan suatu penyakit yang dialami oleh lanjut usia akibat proses dari penuaan dan dapat terjadi pada saat kelahiran, kongenital maupun trauma atau kecelakaan. Katarak menyebabkan penderita tidak bisa melihat dengan jelas karena dengan lensa yang keruh, cahaya sulit untuk mencapai retina dan akan menghasilkan bayangan yang kabur pada retina. Kemudian untuk penata laksana teknik napas dalam untuk nyeri post-operasi. Penata laksanaan nyeri pada pasien post-operasi dapat dilakukan dengan pendekatan non-farmakologis. Salah satunya melalui teknik napas dalam. Teknik ini bertujuan untuk membantu mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan oksigenasi, serta memberikan efek relaksasi pada pasien. Pelaksanaan teknik ini dimulai dengan memberikan penjelasan kepada pasien mengenai manfaat dari latihan napas dalam agar pasien kooperatif selama prosedur. Selanjutnya, pasien diposisikan pada posisi semivolar atau duduk agar ekspansi paru lebih optimal. Setelah posisi nyaman, pasien diarahkan untuk menarik napas secara perlahan melalui hidung selama 3-5 detik, kemudian diminta menahan napas selama 2-3 detik dan mengembuskannya secara perlahan melalui mulut. Latihan ini dilakukan secara berulang sebanyak 5-10 kali dalam satu sesi dan dapat diulang setiap 1 hingga 2 jam, sesuai dengan kondisi pasien. Teknik napas dalam terbukti efektif dalam mengurangi ketegangan otot, meningkatkan relaksasi, serta membantu mengalihkan perhatian pasien dari sensasi nyeri. Kemudian untuk pathway-nya, yaitu terjadinya trauma mengakibatkan perubahan serabut. Perubahan serabut menyebabkan berpengaruh pada kondisi lensa, yaitu menjadi keruh, yaitu sehingga mempengaruhi lensa mata sehingga menyebabkan katarak. Katarak sendiri yaitu dapat menghambat jalannya cahaya menuju ke retina, kemudian sehingga menyebabkan penurunan ketajaman penglihatan. Dari penurunan ketajaman penglihatan menyebabkan penglihatannya berkurang atau buta, sehingga muncul diagnosa gangguan persepsi sensori visual dan resiko cedera. Dari penglihatan berkurang atau buta menjadikan adanya suatu tindakan, yaitu pembedahan, yaitu preoperasi dan postoperasi. Preoperasi yaitu sehingga memunculkan diagnosa ansietas, dan postoperasi memunculkan diagnosa nyeri akut. Kemudian untuk analisa datanya sendiri, yaitu klien DS-nya, klien mengatakan penglihatannya kabur seperti pewarna sejak 1 bulan yang lalu. Klien mengatakan kesulitan untuk beraktivitas karena penglihatannya kurang jelas. Klien mengatakan jika melihat sesuatu berbayang menjadi 2. DO-nya, klien terlihat jalannya dibantu oleh keluarganya. Data hasil periksa fisik bagian kornea ada selaput putihnya. Kemudian untuk problemnya itu gangguan persepsi perseptual penglihatan. Etiologinya gangguan penerimaan sensori ditandai dengan menurunnya ketajaman penglihatan. Kemudian untuk yang diagnosa kedua, DS-nya pasien tampak cemas dan mengatakan takut dengan tindakan operasi. DO-nya pasien gelisah, menarik napas cepat atau tegang. Problemnya yaitu ansietas. Etiologinya itu kekhawatiran mengalami kegagalan. Untuk diagnosa intraoperatifnya, yaitu DS-nya kosong, DO-nya tekanan darah. Untuk intraoperatifnya yaitu DO-nya pasien tampak mengedip dan menggerakkan mata saat prosedur berulang. Problemnya itu resiko cedera. Etiologinya itu gerakan tidak terkendali selama tindakan intraokular. Kemudian untuk postoperatifnya, DS-nya pasien mengeluh mata terasa mengganjal dan sedikit perih. DO-nya tampak luka operasi ditutup dengan penutup mata steril, pasien menghindari cahaya. Problemnya gangguan rasa nyaman atau nyeri lokal. Etiologinya efek samping operasi. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu DO-nya perban mata kanan masih utuh, belum diganti. Problemnya risiko infeksi. Etiologinya luka operasi. Kemudian untuk intervensinya preoperatif, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x30 menit, diharapkan masalah keperawatan teratasi dengan kriteria hasil tingkat nyeri menurun,
yaitu verbalisasi melihat bayangan menurun awal 2 akhir 4. Untuk psikinya sendiri yaitu minimalisasi rangsangan I08241, observasinya periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan. Tanda petiknya batasi stimulus lingkungan, edukasinya ajarkan cara meminimalisir stimulus pencahayaan, kolaborasinya itu pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus, yaitu pemberian obat tetes mata. Kemudian yang diagnosa kedua yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 30 menit, diharapkan masalah keperawatan teratasi dengan kriteria hasil tingkat ansietas menurun, kode L09093. Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun awal 2 akhir 4, perilaku gelisah menurun awal 2 akhir 4, perilaku tegang menurun awal 2 akhir 4. Untuk psikinya yaitu reduksi ansietas I09314, observasinya identifikasi saat tingkat ansietas berubah. Monitor tanda-tanda ansietas, tanda pentingnya temani pasien untuk mengurangi kecemasan, pahami situasi yang membuat ansietas atau kecemasan. Edukasinya itu jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami pada saat tindakan operasi. Kolaborasinya itu pemberian obat anti-ansietas jika perlu. Kemudian untuk intervensi intraoperatifnya yaitu untuk yang resiko cedera, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 30 menit, diharapkan masalah keperawatan teratasi dengan kriteria hasil tingkat cedera menurun, kode L14136, kecedera menurun awal 2 akhir 4, luka menurun awal 2 akhir 4. Psikinya manajemen keselamatan lingkungan I14513, observasinya monitor perubahan status keselamatan lingkungan, Kemudian tanda petiknya itu hilangkan bahaya keselamatan lingkungan. Edukasinya ajarkan individu, keluarga atau kelompok risiko tinggi bahaya lingkungan. Kemudian untuk post operatifnya yaitu SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 30 menit, diharapkan masalah keperawatan teratasi dengan kriteria hasil status kenyamanan meningkat, kode L08064, keluhan tidak nyaman menurun awal 2 akhir 4, gelisah menurun awal 2 akhir 4. Untuk psikinya yaitu manajemen nyeri I08238, observasinya identifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Kemudian identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal. Cara petiknya berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri yaitu napas dalam. Untuk edukasinya yaitu jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Untuk kolaborasinya pemberian analgetik jika perlu. Untuk diagnosa yang kedua yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 30 menit, diharapkan masalah keperawatan teratasi dengan kriteria hasil kemerahannya menurun awal 2 akhir 4, nyeri menurun awal 2 akhir 4, bengkak menurun awal 2 akhir 4. Untuk pencegahan infeksi, psikinya I14539, O-nya monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Cara pentingnya berikan perawatan kulit, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien. Edukasinya itu jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan meningkatkan asupan cahaya. Kemudian memberikan edukasi kepada keluarga tentang perawatan luka pos operasi katarak, yaitu pasien tidak boleh menunduk, pasien tidak boleh kena air, posisi tidur pasien tidak boleh miring ke arah mata yang dioperasi. Kemudian kolaborasinya yaitu pemberian Untuk implementasinya, pre-nya yaitu diagnosa yang pertama, memeriksa status mental, membatasi stimulus lingkungan, mengajarkan cara meminimalisasi stimulus. Responnya, pasien mengatakan matanya tidak nyaman saat melihat cahaya terang, pasien memejamkan mata saat berada di ruangan dengan pencahayaan yang terang. Kemudian untuk diagnosa yang kedua yaitu mengidentifikasi saat tingkat ansietas berubah, monitor tanda-tanda ansietas, menemani pasien untuk mengurangi kecemasan, memahami situasi membuat ansietas, menjelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami.
Kemudian responnya itu pasien mengaku sangat takut, O-nya tampak gelisah. Untuk intranya yaitu monitor perubahan status keselamatan lingkungan, menghilangkan bahaya keselamatan lingkungan. Responnya yaitu pasien tampak tegang. Kemudian postnya yaitu mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, mengidentifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Responnya pasien mengeluh mata sedikit perih dan tidak nyaman, pasien tampak menghindari cahaya dan berduduk diam. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, berikan perawatan kulit pada area demam, cuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan pasien, jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, kemudian memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien khususnya tentang perawatan post operasi katarak, yaitu di mana pasien tidak boleh nunduk, tidak boleh kena air, tidak boleh mengangkat yang berat-berat, kemudian tidur posisi miring, tidak boleh ke arah mata yang dioperasi. Alangkah baiknya tidur terlentang terlebih dahulu. Untuk responnya, luka operasi tertutup perban, belum ada tanda infeksi, belum dilakukan pergantian balutan. Kemudian untuk evaluasinya, untuk yang pre yaitu yang diagnosa pertama, pasien masih mengeluh penglihatannya kabur, O-nya pasien berjalan dibantu keluarga, A-nya masalah belum teratasi, P-nya lanjut ke intervensi. Untuk diagnosa yang kedua preoperatif, yaitu pasien mengatakan sangat khawatir, O-nya tampak gelisah, A-nya masalah belum teratasi, P-nya lanjutkan pendekatan suportif dan edukasi prabedah. Kemudian intraoperatifnya yaitu resiko cedera, O-nya pasien tampak tegang, beberapa kali mengedip saat prosedur, hanya masalah belum teratasi, P-nya lanjutkan pengawasan ketat terhadap gerakan pasien dan posisi kepala. Kemudian postoperatifnya yaitu resiko infeksi. Untuk DX yang pertama, pasien mengeluh mata sedikit perih, mengganjal dan tidak nyaman. Kemudian O-nya pasien tampak sering mengedip dan menghindari cahaya. A-nya masalah belum teratasi, P-nya lanjutkan manajemen nyeri, edukasi posisi tidur dan hindari cahaya terang. Untuk resiko infeksi, diagnosis yang kedua, evaluasinya yaitu O-nya luka tertutup perban, belum ada tanda infeksi, belum dilakukan pergantian balutan. A-nya masalah belum teratasi, P-nya lanjutkan pemantauan luka, edukasi kebersihan dan koordinasi pergantian balutan. Ini untuk alat PECO, yaitu alat di mana operasi dilakukan menggunakan alat PECO. Ini untuk alat-alat yang diperlukan pada saat operasi katarak. Ya, di sini saya akan analisis jurnal, yaitu saya menggunakan analisis jurnal PICO, yaitu penerapan relaksasi napas dalam untuk menurunkan intensitas nyeri pasien pas operasi katarak. Penulis Ahmad Mujahir, Anik Inayati, Nuri Lutfiatil Fitri. Tahun terbit 2023, Jurnal Cendekia Muda, volume 3, nomor 1. Metode studi kasus deskriptif pada 2 pasien post-operasi fraktur, durasi intervensi 3 hari. Kemudian penerapan relaksasi napas dalam untuk menurunkan intensitas nyeri pasien post-operasi fraktur. Banyak population pasien post-operasi fraktur di ruang bedah RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. I-nya intervention, penerapan terapi relaksasi napas dalam. C-nya comparison, tidak dibandingkan secara eksplisit, tetapi baseline-nya adalah kondisi nyeri sebelum intervensi. Outcome-nya terjadi penurunan intensitas nyeri dan dari nyeri sedang menjadi nyeri ringan. Time-nya selama 3 hari pelaksanaan intervensi napas dalam. Daftar pustakanya, ya sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.